Kisah pilu yang dialami oleh siswa baru di sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Diduga siswa tersebut mengalami kasus perundungan dan harus dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Peristiwa ini terjadi pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan pihak sekolah sudah berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan pendampingan psikologis untuk korban. Berikutnya, seorang siswa baru SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan hingga harus dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Sementara pihak sekolah berjanji akan mengusut kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa baru itu di masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Purwokerto Selatan, DP, siswa baru SMA N1 Purwokerto terlihat syok dan memilih berdiam diri pada Jumat sore. Remaja berusia 16 tahun yang ditemani Asiah sang ibu mengaku telah menjadi korban perundungan. Menurut Asiah, perilaku anaknya berubah setelah pulang dari sekolah, yaitu tak banyak bicara dan terlihat ketakutan. Padahal saat berangkat sekolah, DP masih ceria seperti biasa. Akhirnya Asiah membawa anaknya ke rumah sakit dan ternyata harus dirawat selama 12 hari. Berdasarkan video tersebut, kasus perundungan yang menimpa siswa baru di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah memerlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan krisis dan pendekatan remedial. Mengapa pendekatan krisis dan pendekatan remedial ini tepat? Yang pertama, pendekatan krisis. Nah, mengapa pendekatan krisis ini tepat? Karena kasus perundungan yang dialami oleh DP ini atau si korban ini sudah mengalami dampak yang serius, di mana DP mengaku bahwasannya dia dipukuli oleh 3 orang temannya sehingga dia mengalami trauma. Nah, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Nah, kondisi ini memerlukan penanganan yang cukup segera dan intensif karena dampaknya itu mengarah ke psikologis dan fisik yang harus segera diatasi. Nah, pencakupannya itu misal dari pendampingan psikologis, di mana di dalam video pihak sekolah sudah menyebutkan bahwasannya akan mendatangi psikolog untuk menangani masalah trauma yang dialami oleh DP. Yang kedua yaitu pendekatan remedial. Nah, setelah keadaan darurat tadi sudah teratasi, maka pendekatan remedial ini digunakan untuk mengatasi kelemahan atau memperbaiki kelemahan atau masalah-masalah yang muncul. Nah, dalam kasus ini perundungan itu kan sebagai bentuk kelemahan atau sistem yang lemah yang harus diperbaiki oleh pihak sekolah. Di antaranya pihak sekolah itu harus mengusut tuntas kasus ini, kemudian harus mengidentifikasi para pelaku dan harus memberikan para pelaku itu sanksi yang sesuai. Nah, selain itu pendampingan DP itu tidak hanya berhenti di penanganan krisis saja, tapi juga harus berlanjut untuk memastikan bahwasannya DP sudah pulih secara mental dan psikisnya. Pendekatan remedial ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi DP dari yang mengalami trauma hingga seperti semula dan memastikan bahwasannya kejadian ini tidak akan terulang lagi kepadanya ataupun kepada siswa yang lainnya di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Di tahap krisis biasanya itu ada penanganan segera, di mana harus memastikan DP mendapatkan perawatan secara medis untuk luka fisiknya dan mendatangkan psikolog untuk mengobati rasa trauma dan kondisi psikologisnya. Selain itu juga harus memastikan DP itu merasa aman di lingkungan sekolah dan tidak lagi berinteraksi dengan para pelaku, setidaknya sampai kondisi DP itu sudah merasa baik dan masalah juga sudah diselesaikan. Itu pada tahap krisis. Nah, pada tahap remedialnya biasanya itu ada perbaikan jangka panjang.
di mana pihak sekolah itu harus menginvestigasi lebih lanjut lagi tentang kasus ini, bisa dengan mengidentifikasi para pelaku dan motif apa di balik perundungan ini. Selain itu juga ada sanksi atau pembinaan yang diberikan kepada pelaku. Misalkan para pelaku itu harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, dan juga para pelaku mendapatkan pembinaan agar mereka tidak mengulangi hal yang sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan tentang kasus perundungan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.